di dalam Galati 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ini berbicara apa? Ayat ini berbicara tentang stamina rohani. Ayat ini berbicara bagaimana kita tetap stabil. Jadi ketika kita berada dalam bermacam-macam kondisi, ada kalanya kita berhenti, ada kalanya kita menyerah, ada kalanya kita gak bisa melakukan sesuatu, dan itu justru yang membuat hal yang harusnya kita bisa ambil, gak bisa diambil. Yang harusnya itu menjadi tuaian yang sudah disediakan Tuhan, harusnya dia peroleh, tapi itu gak bisa diambil. Kenapa? Karena seperti ayat ini, banyak orang yang lemah. Apa yang ditabur itu langsung tidak bisa diambil. Harusnya bisa diambil karena memang itu tuaian kok. Tapi persoalannya kenapa tuaian-tuaian itu gak bisa diambil? Karena kita menjadi lemah. Nah, hari ini tuaian-tuaian itu sudah Tuhan siapkan. Tapi persoalannya ketika kita mau memetiknya, ketika kita mau mengambilnya, itu gak bisa kita ambil. Kenapa? Karena kita menjadi lemah. Makanya perhatikan ayat ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Itu pasti harus menuai. Tapi tidak boleh menjadi lemah. Harus tetap stabil. Harus tetap, kalau seandainya seperti janda Nabi, janda yang pada waktu itu juga berada dalam kondisi seperti janda Sarfat. Dia berada di ujung tanduk. Dia berada dalam satu kondisi kehabisan segala sesuatunya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa pada waktu itu, teruslah menuang. Jangan berhenti, terus menuang. Dan jangan mengambil bejana-bejana yang sedikit, ambil yang banyak. Dan ketika dikumpulkan, dia terus menuang. Dan bejana itu penuh, maka minyak yang ada dalam tangannya itu berhenti. Nah, hari ini persoalannya apa? Ada banyak anak-anak Tuhan, selangkah lagi dia menerima tuaian, gak bisa diambil. Satu langkah lagi dia mengambil yang sudah Tuhan sediakan, itu terlepas. Karena apa? Karena lemah. Jadi hari ini kita mau bahas bagaimana syarat-syarat ketika kita berada dalam kondisi yang kesulitan, yang lemah, tapi tetap Tuhan ingin lihat kondisi hati kita. Ini satu hal yang harus kita pelajari. Harusnya ketika kita berada di masa sulit, kita itu solid, bukan berantakan. Kenyataannya ada banyak orang berantakan. Seharusnya kita tuh solid. Goncangan luar itu tidak akan mempengaruhi yang di dalam, harusnya. Tapi karena di dalamnya berantakan, apapun yang bahkan di luar pun tidak ada goncangan, di dalam terus goncangan. Jadi kalau anak-anak Tuhan menjadi lemah karena di dalamnya itu gak solid. Jadi kalau di dalamnya gak solid, gak ada masalah pun juga tetap berantakan, apalagi ada masalah. Bagaimana bisa mengalami mujizat? Bagaimana bisa mengalami hal yang Tuhan perbuat terobosan dalam hidupnya kalau memang di dalamnya sendiri berantakan? Tuhan mau kita tuh solid. Dan solid itu penting. Bagaimana kita menyatu dengan firman. Bagaimana kita mengalami momen-momen ilahi bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita punya persekutuan dengan Tuhan. Itu yang membuat di dalamnya solid. Jadi ketika di dalamnya solid, goncangan di luar apapun bentuknya, besarnya seperti apapun, tidak mempengaruhi. Yang jadi masalah adalah di dalam perahu kita sudah banyak air. Air laut gak usah masuk dalam perahu kita aja sudah membuat perahu kita tenggelam sebenarnya. Jadi kalau seandainya air laut masuk ke dalam perahu kita, kalau perahu kita gak ada air, kita buang keluar gak ada masalah. Tapi masalahnya yang hari ini terjadi, si perahu kita itu sudah penuh dengan air. Air kekhawatiran, air ketakutan, air kegelisahan. Ada begitu banyak air dalam perahu kita, sehingga air laut masuk sedikit aja membuat itu perahu kita menjadi tenggelam. Kelemahannya apa? Gak solid di dalam. Bertahun-tahun kita jadi anak-anak Tuhan gak pernah solid.